Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Oke, kemarin kita cerita tentang Nabi Yusya alaihi salam, kita naikin dulu yuk tensinya. Siapa yang di sini anaknya sering berebut? Siapa yang di sini anaknya itu sering merasa kok anaknya yang lain tuh punya kemuliaan ya? Kakaknya lebih punya keutamaan dari dia, adiknya lebih punya keutamaan dari dia, dan lain-lain sebagainya. Terus coba ngakal-ngakalin. Gimana caranya, jangan dia yang dikasih, begini begitu dan lain sebagainya. Oke, ini cerita bakal agak mirip dengan hikmahnya ya, bakal agak mirip dengan cerita sibling issues-nya keluarga Nabi Yakub alaihi salam. Oke, cerita ini adalah tentang terpilihnya Tolut menjadi panglima perang Bani Israel dalam melawan Jalut untuk membersihkan wilayah Palestina dari penjajah. Nah, jadi dulu wilayah Palestina itu pernah dijajah berkali-kali, bahkan dijajah. Pertama oleh bangsa Amalek, lalu kemudian rajanya tewas di masa Nabi Yusya, dijajah lagi, kemudian rajanya bikin kerajaan lagi di masa Tolut alaihi salam. Nah, siapa Tolut itu? Tolut itu singkat cerita adalah salah satu generasi berikutnya dari pengikut Nabi Yusya alaihi salam yang saat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan kerajaan Jalut, atau dalam bahasa Bible, dalam bahasa orang-orang Israel adalah Goliat. Nah, gini Bapak Ibu. Dalam Al-Qur'an cerita ini diabadikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu mengingat satu cerita ketika mereka atau Bani Israel itu datang kepada nabi mereka, pengganti Musa, min ba'di Musa, mengangkat malikan nuqatil fi sabilillah, mengangkat seorang raja yang akan memimpin mereka di jalan Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis saat itu, atau juga untuk membebaskan kawasan Syam dari penjajahan seorang raja yang zalim namanya Jalut. Nah, nabinya awalnya skeptis. Yang bener kalian mau jihad. Nanti begitu pemimpinnya sudah diangkat, ada seruan jihad, kalian nggak mau. Tapi kata mereka, enggak, kami mau insya Allah. Dan ternyata setelah nabinya bermunajat kepada Allah, ya Allah, tolong angkatlah kepada kami seorang raja, angkatlah kepada kami seorang pemimpin, maka diangkatlah Tolut sebagai pemimpin mereka. Tapi ternyata kaumnya malah protes. Walam yu'tafa'atam minal mal. Tolut itu intinya nggak punya keluarga yang kuat, nggak punya ini, nggak punya itu. Udah gitu, Tolut itu miskin. Karena syarat untuk menjadi pemimpin tentu saja harus punya uang dong. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, bastotang fil ilmi wal jismi. Tolut itu adalah orang yang bastot, kuat, unggul, dominan dalam hal fil ilmi, dalam ilmunya, dan jismi, atau dalam hal fisiknya. Fisik artinya dia layak untuk memimpin tentara berjihad di medan perang. Ilmunya itu artinya dia memang unggul daripada para ahli militer dan politik yang ada dari kalangan Bani Israel pada saat itu. Nah, ternyata sebetulnya saat itu kok tiba-tiba Bani Israel keberatan, padahal awalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkatkan seorang pemimpin. Ternyata mereka main di belakang. Ternyata mereka itu sebenarnya masing-masing sudah punya calon pemimpin. Nah, diperkenalkan kepada nabi tadi, si calon-calon pemimpin ini, mereka ingin agar nabinya mau mengangkat salah satu di antara mereka itu sebagai pemimpin. Cuma ngomongnya aja bilang tolong mintakan kepada Allah gitu loh. Jadi ibarat kita ini sudah punya suatu kita sudah punya suatu keinginan, kita ceritanya minta tolong sama orang yang lebih kuat daripada kita untuk melakukan keinginan kita itu, padahal ketika orang tadi memutuskan bahwa yang terbaik bukan itu, kita malah marah. Gitu loh. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memutuskan bahwa Tolutlah yang berhak memimpin kita semua untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan raja kejam yang namanya Jalut. Apa hikmah dari ini semua? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kadang anak-anak itu kan suka berebut, ya kan? Suka berebut nanti ketika ketika anak-anak suka minta makanan kepada kita. Tolong dong masakin ini, masakin itu. Oke, kita masakin. Tapi ternyata kita masak yang lain, kita makan yang lain nih. Sebenarnya anak-anak itu tuh makan makanan sesuatu yang dia pesan tadi, yang dia minta tadi. Ternyata makanan kita lebih enak, dia malah nggak suka, begini. Kita harus memberikan rasionalisasi kepada dia. Tadi makanan ini kamu yang minta, kamu makan sampai habis. Jangan kasihan kita kasih makanan kita. Kan nggak apa-apa, berbagi makanan itu baik. It is out of the context. Kita harus mengajarkan kepada dia bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang kamu nikmati sebagai pemberiannya, itulah yang kamu hadapi sebagai pilihan hidup. Itu yang pertama.
Yang kedua, anak kita itu dilatih untuk gimana caranya ridho dengan segala ketetapan Allah. Nanti dalam kehidupan dia menjelang usia dewasa, dia mungkin akan melihat kakaknya mendapatkan mainan sementara dia tidak. Adiknya mendapatkan mainan sementara dia tidak. Yang paling sering deh, ya bahkan di keluarga kami, ya di keluarga saya dan keluarga istri juga kadang-kadang ada omongan begini, kok kakak kuliah di tempat yang bagus, aku bahkan nggak keterima di situ. Kok kakak dapat harta yang begini, dapat kerjaan yang bagus, dapat begini, aku enggak, aku masih di rumah aja, aku begini. Oke, sebagai orang tua memang kita tidak boleh membanding-bandingkan, tapi kita harus tanamkan kepada anak, inilah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah Tolut yang memang dijadikan pemimpin, sementara orang-orang yang sudah dikader oleh Bani Israel tadi tidak dijadikan pemimpin. Karena apa? Ternyata tidak bastot secara ilmu dan juga secara fisik tidak kuat. Akan tetapi bukan berarti mereka itu tidak mulia, bukan itu konteksnya gitu loh. Ya konteksnya adalah segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, nih kita latihan untuk jangan ngakalin di belakang. Nah, jangan ngakalin di belakang. Sebenarnya konteksnya kepada politik sih ya. Jadi kan oke lah kalau mau kita bahas sedikit gitu ya. Banyak banget orang-orang dari partai politik atau dari elemen-elemen masyarakat punya satu sosok pemimpin atau ketua si orang politik ini gitu ya, si ketua si partai politik ini di menjelang pemilu baru datang kepada ulama gitu kan. Tolong dong ya Pak Kiai, saya kan begini gitu ya. Tapi sebenarnya langkah mereka itu cuma untuk mendapatkan legitimasi saja dari si kiai ini gitu loh. Bukan benar-benar ingin berguru kepada kiai, bukan benar-benar ingin belajar kepada sang kiai, itu bukan. Nah, di titik ini ya teman-teman sekalian, kemudian kan banyak orang yang ketika orang lain lah yang menang, bukan dia yang menang, ya, maka dia nggak rela gitu loh. Wah, dia langsung begini, padahal mungkin itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kalau itu disambungkan sedikit kepada politik, meskipun kita tahu politik kita tentu bukan politik seperti politik di zaman Nabi atau bukan politik yang begitu suci, nggak juga, maksud saya bukan ke arah situ. Akan tetapi ini mendidik kepada anak-anak kita untuk ikhlas, rela, ridho apabila ada salah seorang saudaranya mendapatkan keutamaan dari Allah dan dia sendiri mungkin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Bukan berarti yang tidak utama, bukan, akan tetapi mendapatkan sesuatu yang berbeda. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.